أتم علينا نعمتها وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama memanjatkan pujian rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sepanjang kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih Allah jadikan sebagai bagian mereka yang memburu kemuliaan di waktu subuh ini. Masih menjadi bagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kuatkan tekadnya, Allah ringankan langkahnya sehingga menjadi bagian dari mereka yang memburu kemuliaan di waktu subuh ini. Semoga kemuliaan pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan Allah karuniakan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga semoga keistiqomahan yang ada di bulan Ramadan ini terjaga terus sampai sepanjang kehidupan kita di bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, dan kita secara khusus juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala peningkatan kebaikan di lingkungan kita begitu kita rasakan, dan kita berterima kasih kepada Pak Ari yang setiap hari mengupdate. Semoga ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi kita bagaimana keberadaan subuh di Masjid Al-Ghani. Jadi selama Ramadan nggak perlu diupdate karena sudah kelihatan, udah 100 lebih lah hitungannya gitu. Kalau udah digitnya 3 udah perlu dihitung. Tapi yang perlu jadi evaluasi dan motivasi kita kalau digitnya masih kurang 3. Semoga jumlah jamaah Masjid Al-Ghani pun di luar Ramadan terus terjaga. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini saya ingin sedikit menyampaikan apa yang diwasiatkan oleh Syekh Muhammad Al-Hajili di dalam suatu tulisannya, di mana beliau menyampaikan auqifu nasib al-a'mal. Mari kita menghentikan bersama terlewatnya usia kita, umur kita dalam hal-hal yang tidak bisa menyelamatkan kita nanti di kehidupan setelah kehidupan ini. Dalam awal nasihatnya belum mengambil kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Uqasyah radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Uqasyah ini mendengar di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan akan ada 70.000 dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu Wa Taala bidunil hisab. 70.000 umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga, tiket masuk surga tanpa hisab. Tidak perlu berdebat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dihitung, langsung. Maka mendengar seperti itu, secara responsif sahabat Uqasyah radhiyallahu anhu langsung angkat tangannya dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li an akuna minhum." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala aku menjadi salah satu dari 70 orang itu, 70.000 orang itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, "Anta minhum." Ya, kamu masuk 70.000 orang itu. Mendengar jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat yang lain angkat tangan, meminta dengan permintaan yang sama. Ya Rasulullah, doakan diriku kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat peluang itu. Nabi menjawab, tapi jawabannya berbeda. Nabi mengatakan, sabaqaka biha
Ukasha. Peluang itu, kesempatan itu sudah diambil oleh saudaramu Ukasha. Yang keduanya nggak ada. Adanya yang pertama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas, bahwa ternyata beda masuk surga dengan hisab dan masuk surga tanpa hisab itu cuma dibedakan sekian detik, bukan menit lagi. Antara jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat Ukasha dan sahabat berikutnya nggak nyampe 1 menit, tapi itu sudah membedakan posisi seseorang nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia dapat tiket surga bidun hisab atau bila hisab, dengan hisab atau tanpa hisab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana beratnya di hadapan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Berat hisab, dihitung satu persatu per detik dari sepanjang kehidupan kita, mulai kita balik sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendirian mungkin ringan, tapi hisabnya kita berada dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia dari yang pertama sampai manusia yang terakhir. Sehingga para ulama mengatakan lamanya orang menanti hisab 50.000 tahun. Tanpa ada tempat bernaung, tanpa bisa ngobrol dengan kanan kiri, semuanya sibuk mengoreksi dirinya pada saat itu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata peluang untuk mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa taala, apakah nanti dengan hisab atau tidak, bedanya cuma sekian. Dan terkadang peluang itu tidak ada yang kedua kalinya. Kemudian beliau melanjutkan, demikianlah semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kontrak kita, perjanjian kita dengan Allah, semuanya demikian. Siapa cepat dia dapat, siapa yang terlambat bagiannya tidak sama seperti yang pertama. Dibedakannya sedemikian rupa, terkadang cuma sedetik, semenit, terkadang bedanya cuma ucapan tasbih, ucapan tahmid, ucapan takbir, ucapan tahlil. Hanya terkadang dibedakan dengan 1 rakaat, sudah begitu jauh jaraknya, ataukah hanya setetes air mata, sudah beda. Baik masyarakat muslimin rahimakumullah. Sahabat Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu diceritakan ta'akhara saridahu an saridi sahibaihi fil jannah. Sahabat Abdullah ibn Rawaha, salah satu sahabat Nabi yang Allah langsung menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mencintainya karena kecintaan sahabat ini terhadap majelis ilmu. Sahabat Abdullah ibn Rawaha sepanjang hidupnya, setiap kali ketemu temannya selalu ngajak, "Hai saudaraku, yuk duduk sebentar, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Terus demikian. Sampai sahabat Nabi yang lain yang dengar itu agak jengah, lalu menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, Abdullah bin Rawaha ini kalau tiap ketemu kayak gini, ngajak dulu sebentar beriman kepada Allah, dikit-dikit gitu." Lalu hal itu ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Rawaha, "Kenapa melakukan demikian?" Jawabannya sederhana, "Ya Rasulullah, aku senang. Aku senang dengan majlis yang demikian." Lalu malaikat Jibril menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada majlis itu mengatakan ilmu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya sahabat Abdullah bin Rawaha mendapatkan garansi cinta Allah, tapi dalam satu riwayat diceritakan tempatnya nanti di surga itu terlambat dari 2 tempat saudaranya.
yang lain yang sama-sama masuk surga. Padahal tiga-tiganya sama-sama syahid di dalam perang Mu'tah, perang terbesar di dalam umat Islam pada zaman Nabi SAW. Tiga-tiganya syahid, mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di perang Mu'tah. Tapi dalam riwayat dikatakan Nabi SAW, posisinya tempatnya di surga beda sama dua temannya. Temannya lebih duluan. Kemudian diceritakan sebabnya, li'annahu ta'akhkhara an sahibai fi taqaddum ba'da daqa'iq. Bid'a daqa'iq, karena diceritakan dia telah terlambat sekian detik dari temannya ketika maju ke medan perang. Beda sekian langkah. Itu posisinya sudah beda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, pelajaran yang bisa kita ambil, kalau orang-orang yang mulia, orang-orang yang sepanjang hidupnya mereka musabaqah fil khair, tanafus fil khair, berlomba dalam kebaikan, mereka terus mengejar kebaikan, wasari'u, bersegera, posisinya sudah demikian rupa bedanya satu dengan yang lain. Bagaimana dengan orang-orang yang berlambat-lambat untuk berlomba dalam kebaikan? Bagaimana dengan mereka, orang-orang yang Allah berikan kesempatan di depan matanya, kesempatan dalam kehidupannya, peluang itu dia tidak ambil. Yang tanafus, yang berlomba, yang berkompetisi aja beda satu dengan yang lain. Lalu bagaimana mereka yang bersantai-santai di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mereka yang lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mereka yang menyia-nyiakan waktunya sehingga kosong dari kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Dan pelajaran yang berikutnya, maka menjadi penyesalan yang luar biasa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menyia-nyiakan usia dan waktunya untuk kemaksiatan. Mereka yang melewatkan waktunya untuk hal yang mubah, hal yang boleh saja, sudah sedemikian rupa bedanya. Lalu bagaimana mereka yang sepanjang hidupnya tenggelam dalam maksiat, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Karena urusannya gaib semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan, laisa yatahassar. Gimana hadis ini? Laisa yatahassar ahlul jannati ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha azza wa jalla. Tidak ada satu yang paling disesali oleh penghuni surga kelak saat dia sudah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap satu amalan, kecuali satu waktu yang terlewat saat dia di dunia tidak sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia melihat kebaikan kemudian yang Allah berikan, penyesalannya begitu terasa. Ini hanya terlewat satu zikir bagi penghuni surga. Kalau kita mau ibaratkan, coba kalau dulu di dunia ini dilakukan. Lalu bagaimana mereka yang tidak berada dari surga? Bukan kebaikan yang dia sesali, yang terlewat tidak dilakukan, tapi dia terdengar terhadap kelalaian dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam ayatnya, begitu mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, nakisu ru'usihim inda rabbihim, nunduk aja kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, malu sambil mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami dulu melihat, kami dulu dengar diajak baik, kami dulu melihat kebaikan. Farji'na na'mal salihan inna kunna muqinun. Balikin lagi ya Allah ke dunia agar bisa melakukan amal saleh yang kami termasuk orang-orang yang yakin akan kebenaran yang akan balasnya. Ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keberadaan
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di kehidupan setelah kehidupan dunia ini, bahwa ternyata posisi mereka antara orang-orang baik pun berbeda, dan perbedaannya pun tidak besar penyebabnya. Bisa jadi karena responnya yang lebih dulu terhadap kebaikan, bisa jadi karena satu ucapan tasbihnya, bisa jadi karena ucapan-ucapan baiknya membedakan posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian pesan nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Hajiri di dalam satu tulisannya, dan insyaallah nanti kita akan sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga nasihat-nasihat ini bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menyuburkan ketaatan kita, dan benar-benar Ramadan ini memberikan makna yang terbaik untuk kita dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dalam hubungan kita dengan sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.